Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham Tower ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ini Tower ini cukup menarik, teman-teman ya. Dia masih bergerak uptrend. Pada hari ini dia berhasil break dan close di atas area MA60, teman-teman. MA60 ini yang awalnya merupakan resisten saat ini berfungsi sebagai support ya, teman-teman ya. Oke. Di sini kita lihat ada area resisten yakni di garis MA100 di harga 1060, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Tower ya, teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di broker transaksi. Oke, kita lihat ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kalau kita amati di top 5 broker teratas ini ada ZP, LGRX, DX, dan NI yang melakukan akumulasi di harga rata-rata kisaran 1009 hingga 1027, teman-teman. Oke, untuk transaksi asing ini ada net buy ya, teman-teman ya. Pada hari ini tanggal 26, ini tentunya menarik. Mudah-mudahan Tower mampu menunjukkan penguatannya, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Tower ini masih mampu bertahan di atas garis MA20, maka secara pergerakan tren dia bergerak uptrend ya, teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20 ini akan berisiko karena dia udah patah tren dan tentunya dia akan bergerak turun ke bawah, teman-teman. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode INKP. Saham dari sektor kertas ya, teman-teman ya. Oke. INKP juga menarik, teman-teman. Pada hari ini dia berhasil menguat 5,67% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara pergerakan tren ini dia uptrend, dia mampu bertahan di atas garis MA20 ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat ini dia berhasil break dari MA60, teman-teman. Ini menandakan bahwa area MA60 yang awalnya merupakan resisten saat ini berfungsi sebagai support, teman-teman. Oke. Di sini kita lihat ada area resisten selanjutnya yang mana area ini berpotensi diuji yakni di area harga 8125 dan 8400, teman-teman. Oke, kita coba tarik. Oke, ini masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Di selama pergerakan saham INKP ini masih bertahan di atas garis MA20, maka ini masih cukup oke, artinya masih berpotensi saham ini menguat. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun ya, teman-teman ya. Tentunya ini akan menjadi lebih berisiko, teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham INKP. Oke, kalau kita lihat ini ada net buy ya, teman-teman ya. Ini tanggal 26 April. Oke. Kalau kita cek di broker transaksi ini ada akumulasi. Kita bisa lihat di top 5 broker teratas ada BKRX, TPAC, dan ZP yang melakukan akumulasi pembelian, teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dan kode TKIM. Masih sama dari sektor kertas. Oke, TKIM juga menarik ya, teman-teman ya. Dia berhasil break dari area MA20 yang awalnya merupakan resisten saat ini berfungsi sebagai support. Hari ini dia berhasil menguat 4,63% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume, teman-teman. Di sini kita lihat ada area resisten terdekat di garis MA60, teman-teman. Oke. Di kisaran harga 6.875, teman-teman. Ini kalau kita amati TKIM ini sudah mendekati area resisten ya, teman-teman ya. Ini rawan terjadi taking profit, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham TKIM, lebih baik teman-teman bisa manfaatkan momentum fast trade atau trading singkat, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mendekati harga di 6.805 atau mendekati area resisten MA60, maka teman-teman bisa taking profit atau teman-teman bisa entry buy menunggu konfirmasi TKIM berhasil break dan close di atas garis MA60. Misalkan dia ditutup di harga 6.925, ini tentunya menarik karena dia berpotensi akan kembali menguat dan tentunya dia akan menguji area resisten selanjutnya. Di sini kita melihat ada area resisten di garis MA200 dan MA100 ya, teman-teman ya. Oke, area sini.
Oke. Jadi selama saham Tekim ini bertahan di atas garis MA 20, maka secara pergerakan tren dia masih terjaga, dia masih uptrend ya teman-teman ya. Artinya masih ada potensi Tekim bergerak naik ke atas. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA 20, maka dia akan turun teman-teman, dan tren akan berubah menjadi downtrend, dan tentunya ini akan beresiko ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini untuk terdekatnya ini di area MA 60 teman-teman. Oke. Di kisaran harga 6.875. Kalau misalkan dia gagal menembus area 6.875, maka berpotensi Kim akan koreksi teman-teman, dan tentunya kalau koreksi dia akan menuju ke area support. Di sini kita bisa tarik, ini ada area support. Oke, support terdekat. Support pertama di harga 6.675, dan support berikutnya di garis MA 20 ini teman-teman. Oke. Oke, kita coba cek saham Tekim di transaksi asing, apakah ada net buy. Oke, jelas sekali kita lihat ini ada net buy ya teman-teman ya untuk saham Tekim di hari ini tanggal 26 April. Dan kalau lihat di broker transaksi, ini ada akumulasi ya teman-teman. Ini ada broker CC, AK, dan PG yang melakukan akumulasi pembelian. Oke, next kemudian ada saham dan kode Cekon. Oke, Cekon ini menarik ya teman-teman ya. Hari ini berhasil menguat 5,13%, dan penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Di sini kita lihat ada area resistance terdekat di garis MA 100 dan MA 60, yang mana area ini merupakan area resistance terdekat, yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Cekon teman-teman. Oke, ini kalau kita amati ini sudah mendekati area taking profit teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk fast trade di saham Cekon teman-teman. Oke, jadi selama pergerakannya masih ada di atas garis MA 20 atau dia bertahan di atas MA 20, maka ini berpotensi Cekon berpotensi kembali menguat teman-teman. Namun sebaliknya, kalau dia gagal untuk bertahan di atas garis MA 20, maka ini tren akan berubah menjadi downtrend, dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman ya. Oke. Jadi ada dua cara teman-teman untuk entry di saham Cekon. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan fast trade, atau yang kedua teman-teman nunggu pada saat dia koreksi di MA 20 teman-teman entry, atau teman-teman menunggu konfirmasi apabila dia benar-benar berhasil break dan close di atas garis MA 100 teman-teman. Karena kalau dia berhasil break dan close di atas area resistance MA 100, misalkan dia tutup di harga 128, maka ada potensi Cekon ini menguat, dan tentunya kalau menguat dia akan menuju ke area resistance selanjutnya. Di sini kita lihat ada garis MA 200 di kisaran harga 135 teman-teman. Oke. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Cekon. Oke, Cekon ini ada net sell ya teman-teman ya. Oke, untuk broker transaksi ini ada akumulasi yang dilakukan oleh broker CC dan SQ teman, di harga rata-rata pembelian di 120 hingga 121 teman-teman. Oke. Oke, itu untuk Cekon. Next kemudian ada saham GGRM, saham dari sektor rokok ya teman-teman ya. Oke. GGRM ini bergerak strong uptrend, dia mampu bertahan di atas garis MA 200 dan MA 20. Hari ini dia berhasil menguat 4,5%, dan penguatan dari saham GGRM ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Oke, target kenaikan saham GGRM kita bisa lihat ada area resistance. Oke, di kisaran harga 26.900 hingga 27.475 teman-teman. Inilah target terdekat dari kenaikan saham GGRM. Oke. Jadi selama saham GGRM ini masih bertahan di atas garis MA 200, maka ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Artinya dia masih uptrend. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA 200, maka dia akan berubah menjadi downtrend, dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk GGRM. Oke, hari ini ada net buy ya teman-teman ya. Oke,
Kalau kita lihat ini ada 4 broker teratas ya, ada CC, AK, YP dan BK yang melakukan akumulasi pembelian teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham WIM. Oke. Oke, WIM ini juga menarik teman-teman. Dia bergerak strong uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA 200 dan MA 20. Pada hari ini dia berhasil menguat 6,21% dan penguatan harga saham WIM ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Oke, kalau kita lihat ini dia berhasil break dan close di atas area resistance teman-teman ya. Oke, ini tentunya menarik. Kita lihat di sini ada area resistance selanjutnya yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham WIM teman-teman. Yakni di kisaran harga 1030 hingga 1100 teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik teman-teman ya. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham WIM. Oke, ini ada net buy ya teman-teman ya, asing. Kalau kita lihat dari tanggal 14 hingga tanggal 26 hari ini asing terus melakukan pembelian teman-teman. Oke, untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi teman-teman ya. Kita cek di top 5 broker teratas ada YB, KI, GR, SQ dan YU yang melakukan akumulasi di saham WIM teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham WIM mampu bertahan di atas garis MA 20 dan MA 5 ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Ini dia masih berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.